Ya, kaget ulang coba-coba. Di video kali ini kita bakal membahas transfer di Liga Inggris, Ligue 1, Liga Spanyol, dan tambahan-tambahan terkait tentang isu sepak bola, teman-teman. Nah, poin pertama yang bakalan kita bahas yaitu terkait tentang kepindahan, kemungkinan Mbappe bakalan pindah ke Real Madrid. Ini orang, teman-teman, Mbappe ya, secara khusus mungkin teman-teman juga udah tahu ya etika moral yang dimiliki oleh Mbappe. Ini bukan aku yang menjustifikasi bahwa Mbappe tidak memiliki etika baik, tetapi dari beberapa hal yang sudah kita lihat ketika Mbappe bersama PSG bermain ataupun rasa respectnya kepada pemain-pemain itu kadang terlalu over, teman-teman. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ini Mbappe ini menjilat ludahnya sendiri. Orang yang nggak bisa dipegang omongannya, teman-teman. Sebab ketika Khelaïfi, presiden dari PSG, memperkenalkan Messi ya, pertama kali di PSG, wartawan bertanya kepada Khelaïfi, presiden PSG, bagaimana nasib Mbappe? Apakah Mbappe bakalan pergi dari PSG? Terkhusus pergi menuju Real Madrid. Conoce el futuro, es jugador del Paris Saint-Germain. Kylian es muy competitivo, quiere ganar. Ha dicho públicamente que no quiere dejar el equipo. No hay duda ni hay excusa para hacer otra cosa. Se queda. Nah, di situ clear dijawab oleh Khelaïfi, presiden dari PSG, apa? Bahwa Mbappe bakalan bertahan jikalau tim yang PSG miliki kompetitif. Nah, pertanyaannya, Khelaïfi sudah katakan berkali-kali, kami sudah datangi Messi, kurang kompetitif apa lagi? Nah, ketika tim PSG sudah kompetitif, tidak ada alasan bagi Mbappe untuk pindah dari PSG. Tetapi rumor ini semakin kencang lagi ya, ketika Mbappe ingin pergi ke Madrid dengan alasan mengikuti masukan dari pengacaranya, karena dia bakalan menjadi superstar di Real Madrid. Dan orang tua dari Mbappe, teman-teman, memberikan saran kepada Mbappe untuk apa? Untuk stay di PSG, menghormati apa yang sudah terjadi bersama PSG. Jadi ada dua pendapat yang diterima oleh Mbappe, dan pada akhirnya Mbappe menurut kabar, teman-teman, lebih menerima masukan pengacaranya. Ya, pengacara pasti ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan. Tetapi titik poinnya, teman-teman, ini pemain yang nggak bisa kita pegang omongannya. Sebab apa yang sudah dia katakan kepada Khelaïfi, presiden PSG, aku tidak akan pindah jikalau tim PSG kompetitif. Sekarang udah kompetitif, kurang apa lagi di depan Messi, Neymar, semua pemain-pemain bintang, Sergio Ramos, Donnarumma. Hampir setiap pos kompetitif, gila, superior PSG ini. Jadi cukup beralasan ya, jikalau memang banyak sekali fans-fans sepak bola yang mengatakan Mbappe ini ya, ini bukan aku yang mengatakan, Mbappe ini kurang bisa menjaga sikap respectnya kepada orang-orang lain. Nah, pertanyaannya, teman-teman, banyak yang mengatakan bakalan pindah ke Real Madrid. Nah, apakah Real Madrid sanggup? Banyak yang spekulasi. Real Madrid kan krisis finansial. Real Madrid kan banyak utang juga, kata orang ya, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita bicara tentang data, teman-teman, untuk musim 2020-2021, dari audit Real Madrid yang telah lakukan, mengumumkan hasil positif. Mereka, Real Madrid, mendapatkan keuntungan sebesar 874.000 euro ataupun ya 874,00 euro keuntungan bersih dan sudah dipotong pajak. Ini yang aku baca dari resmi Real Madrid, bukan dari rumor-rumor berita A ke B. Itu sudah jelas, teman-teman ya. Dengan demikian, Real Madrid ini sebagai salah satu dari sedikit klub besar yang tidak mengalami kerugian dalam 2 tahun terakhir selama pandemi ini. Jadi kas yang mereka miliki, jadi modal uang yang mereka miliki selama 2 tahun terakhir ini, di samping mereka memiliki keuntungan bersih, sudah cukup layak untuk membeli pemain-pemain yang mereka inginkan, pemain-pemain bintang, teman-teman. Whatever apa yang dikatakan oleh bermacam pihak tentang Real Madrid nggak ada uang, tetapi kenyataannya kalau kita bicara, kalau kita gali keadaan keuangannya, Real Madrid memiliki uang. Dan bahkan, teman-teman, Real Madrid juga mengumumkan bahwa utang bersih mereka turun drastis ya, cukup drastis, teman-teman. Dari tahun 2019-2020 240 juta euro. Sekarang 2020-2021 46 juta euro. Drastis turun, luar biasa, teman-teman.
sekelas Real Madrid 46 juta euro memiliki hutang. Gila. Gila. Itu fantastis. Aku akui untuk manajemen di bawah kepemimpinan Florentino Perez, teman-teman, berkali-kali dari masa ke masa selalu memberikan hasil yang positif bagi Real Madrid, teman-teman. Pertanyaan. Jadi apakah Real Madrid bakalan sulit mendatangkan Mbappe ataupun pemain-pemain dengan harga tinggi? Tentunya tidak. Karena Florentino Perez, Real Madrid sudah mengkalkulasi dengan apa yang mereka lakukan selama ini, teman-teman. Di samping mereka juga sudah menjual Paran, teman-teman, kurang lebih di kisaran 50 juta ataupun 40 jutaan euro, teman-teman. Odegaard juga di kisaran 40 juta euro juga ya. Nggak aku sebutkan pas nilai transfernya. Kisaran aja, nanti salah penyebutan juga. Itu kan sebagai penambahan mereka untuk membeli pemain-pemain yang mereka inginkan, teman-teman. Tetapi menariknya, salah satu petinggi, salah satu orang dalam lah ya di PSG Qatari, teman-teman, di Twitter resmi ya, dia sampaikan juga dia menolak. Dia lebih condong ingin Real Madrid membeli 200 juta euro. Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sekelas Neymar 222 juta euro. Mbappe yang kita tahu bagaimana sikapnya, bukan hanya bermain bola ya, yang kita lihat juga sikap moral dan etika dan lain sebagainya. 200 juta euro itu sangat-sangat nggak masuk akal untuk Real Madrid, teman-teman. Tetapi kalau kita bicara tentang sejarah, kalau teman-teman mengikuti ketika Mbappe direkrut oleh PSG di tahun 2017, Mbappe ini meminta kepada PSG ketika PSG menerima kontak dari Real Madrid untuk di mana Real Madrid ingin membeli Mbappe, PSG harus menerima hal tersebut, harus membuka omongan tersebut. Jadi ini masalah jejak digital. Tetapi Mbappe juga meninggalkan jejak digital yang mengatakan dia bakal bertahan kalau mempunyai tim kompetitif. Dua-dua ini udah termakan omongannya sendiri. PSG termakan omongannya, Mbappe juga termakan omongannya. Sama-sama udah janji-janji palsu, teman-teman. Suka tidak suka, ini kita bicara tentang jejak digital. Nah, kalau dari PSG sendiri, apakah mereka pure ingin menjual Mbappe? Tentunya dari Presiden Khelaify tidak. Sedangkan untuk dari Leonardo, teman-teman, direktur olahraga PSG, mereka ingin menjual Mbappe ke siapapun yang bakal membeli. Karena, teman-teman, musim depan free transfer. Mau tidak mau bakalan timbul 3 opsi ataupun 3 serangkai, teman-teman. Untuk Real Madrid 3 serangkai ini ya. Untuk Real Madrid, mengapa membayar 160 juta euro sekarang ketika Real Madrid dapat mengontraknya secara gratis di Januari? Serangkai yang kedua untuk PSG, mengapa menolak 160 juta euro ketika Anda ataupun PSG bisa kehilangan dia secara gratis musim depan? Dan yang ketiga untuk Mbappe, mengapa meninggalkan tim superior sekarang? Kita tahu bahwa Mbappe juga fans Real Madrid, teman-teman. Itu 3 serangkai yang menjadi pertanyaan menarik. Nah, kembali ke tangannya Mbappe. Apa yang dia pilih, teman-teman? Tapi feeling-feelingnya ya, dari apa yang dia lakukan, feeling aja ya. Feeling dia memang ingin pindah. Karena kalau kita bicara dari omongannya ya, teman-teman ya, dia cuman ingin mengatakan sebagai dalih aja PSG harus memiliki tim kompetitif. Padahal kan udah memiliki tim kompetitif. Tapi kita nggak tahu. Itu hanya sebatas apa yang kita cermati dari perkataan Khelaify, bukan dari rumor-rumor yang berbeda ya, yang nggak jelas. Ini kita langsung bicara dari aspek apa yang disampaikan Presiden PSG, langsung dari orang dalamnya. Oke, kita masuk ke Spurs, teman-teman. Kita update ya, dari Spurs resmi ya, Harry Kane mengumumkan bahwa dia resmi bertahan di Spurs. Ini gila, teman-teman, salah satu pemain yang aku rasa memiliki etika moral yang bisa ditiru oleh pemain-pemain lain. Nah, di situ ketika dia mengumumkan di Instagram, teman-teman, Harry Kane, dia akan bertahan karena permintaan sambutan luar biasa dari supporternya. Ada pemain, teman-teman, ketika supporternya mengatakan harus bertahan beribu-ribu, berjuta-juta, puluhan juta ingin bertahan, nggak bertahan dia, pergi dia. Nggak tahu lah aku siapa pemain tersebut. Tetapi Harry Kane ini bisa menjadi pelajaran ya, teman-teman. Dia tidak berorientasi kepada uang mungkin ya, mungkin, tetapi dia berorientasi dengan apa yang bakalan terjadi ketika dia menerima kontrak dari klub lain dengan hubungannya terhadap klub itu sendiri ataupun Spurs. Dia jadi menjaga hubungan baik banget. Ini pemain yang aku rasa
jarang dijumpain di dalam sepak bola, teman-teman. Dan ini juga menjadi lampu peringatan ke Man City, karena kabarnya teman-teman Man City juga memberikan penawaran, ditolak semua, dan Man City kalau tidak bisa merekrut striker, tentunya mereka tanpa ada bermain dengan striker yang benar-benar goal getter, teman-teman. Karena Gabriel Jesus seperti kita tahu melempem, kadang bagus kadang enggak. Dan seperti yang kita ketahui juga, Pep Guardiola, teman-teman, bagi aku ya, yang sering mengikut dia, walaupun nggak ada striker, nggak begitu masalah, yakin aku, teman-teman, karena dia memiliki kemampuan untuk mengubah pemain tersebut yang tadinya tidak berada di posisinya, tetapi dia mampu bermain di posisi yang tidak natural dari pemain tersebut. Jadi Guardiola ini cukup cerdas, tetapi kembali lagi, ini kompetisi yang dimainkan oleh City pasti banyak dibutuhkan goal getter. Dan pertanyaannya sekarang dikait-kaitkan dengan Cristiano Ronaldo. Tetapi kalau aku ingin berharap, teman-teman, pada intinya aku ingin berharap tuh Ronaldo sama Messi bermain. Ronaldo, Messi bermain sebagai penutup close, teman-teman, ketika kita sudah bertahun-tahun menikmati permainan Ronaldo, Messi. Kebayang aja gitu, Messi, Ronaldo main di satu tim. Dan kebayang juga ketika UEFA Award, teman-teman, beberapa waktu yang lalu, ketika ditanya oleh ya pembawa acara resmi tersebut, teman-teman, apakah mungkin beberapa tahun ke depan makan bersama, ini itu terkait tentang hubungan semakin rapat ya. Dijawab mungkin aja oleh Ronaldo. Dan itu aku harap sekali, teman-teman, ya, sebagai pecinta sepak bola. Tetapi kita nggak bisa mengesampingkan memang keinginan viewer nantinya dari Man City, karena Juventus minta 25 juta euro. Bagi Man City 25 juta euro itu seperti ngeluarin beli pemain-pemain antah berantah lah mungkin ya, 25 juta euro. Tetapi itu sangat kecil, tetapi ya sangat mudah ya bagi Man City untuk mengeluarkan 25 juta euro. City, they have more money to spend on big players. Is it possible that one day, if they gave you the right offer, you could play for them, all out of respect for United? You think the money going to change my mind now with 13 years old? I don't think so. I think this is not going to be the problem. Because if you will speak about the money, I will go to Qatar. Itu ya, teman-teman, kita lihat aja lah nanti transfer yang sekarang banyak kemungkinan di akhir-akhir deadline transfer. Kita masuk yang ke terakhir, teman-teman, yaitu terkait tentang Barcelona. Kembali Om Titi, Pjanic, ataupun pemain-pemain lainnya, khususnya Om Titi, Pjanic, teman-temannya, tidak ada yang membeli. Ini sungguh tragis, teman-teman. Ada beberapa faktor penyebab kenapa pemain tersebut tidak dibeli. Pertama, yang paling mendasar ya, teman-temannya, karena tidak memiliki prestasi, baik itu di Piala Dunia ataupun kompetisi-kompetisi internasional mereka miliki, di samping kontribusi mereka kepada klub. Kita cari aja, teman-teman. Coutinho apa coba kontribusinya ke Barcelona? Nggak ada yang beli. Kecuali Coutinho memberikan kontribusi yang positif, pasti banyak yang beli. Kedua, Om Titi, apalagi banyak cedera, kaki kaca. Kemudian siapa lagi? Pjanic, jarang diberi menit bermain. Ketika kalah baru diberi menit bermain. Kalah Barcelona, dibully Pjanic karena tidak memberikan kontribusi. Coba dimainkan ketika Pjanic ataupun Barcelona dalam keadaan menang, Pjanic dimainkan. Kemudian siapa lagi? Dembele. Nah, ini pemain yang suka cedera juga. Apa yang dia berikan kepada Prancis terakhir ini ya, 10 bulan terakhir, setidaknya satu musim kompetisi terakhir, apa? Kemudian bersama Barcelona apa? Cedera lagi. Jadi pemain Barcelona ini akibat apa yang terjadi di Barcelona terkait prestasi mereka ataupun di Prancis membuat harga jual mereka juga tidak naik, teman-teman. Oke lah. Itu aja, teman-temannya, yang ingin aku sampaikan di sini. Poinnya tetap Barcelona mengalami kesulitan menjual pemain. Tragis memang, di mana klub-klub lain membeli pemain-pemain luar biasa. Barcelona menjual pemain aja susah, apalagi membeli. Sayang sekali. Dan terakhir, presiden Barcelona, the real presiden Barcelona, bukan Laporta maksud gue guys ya, yaitu Gerard Piqué, membeli hak siar Ligue 1 sama Ligue 2. Ini apa inti dari Piqué membeli hal tersebut? Dia ingin memanfaatkan Messi. Salah satu dari sumber berita yang aku baca, teman-temannya, dari Prancis, bukan dari Indonesia, dari Prancis. Dia ingin memanfaatkan Messi, kepindahan Messi. Nah, otomatis dengan kepindahan Messi,
hak siar ataupun apa ya, daya tarik orang ingin tahu bagaimana PSG bermain dengan ada Messi pasti bakal meningkat. Nah, jadi di Spanyol Pique di bawah bendera Cosmos teman-teman, holding dari hak siar Ligue 1, Ligue 2 di Spanyol, resmi membeli hak siar dari Ligue 1, Ligue 2. Luar biasa Pique-nya, diam-diam orang kaya juga dia. Memang udah kaya ada dari dulu guys. Makanya nggak heran ketika dia dipotong gajinya juga nggak begitu terasa bagi dia kan. Bahkan dia sempat bergurau lah gitu ya, karena dia sampaikan ketika diwawancara oleh salah satu tweets ya, seperti YouTuber juga, berapa gajinya di musim ini, hanya 4 dolar ya, 4 euro teman-teman. Bayangkan tuh, bagi dia mana terasa. Oke, kita lihat aja teman-teman. Aku nggak tahu apakah ketika aku mengupload video ini ada terjadi sesuatu lagi, kita nggak tahu. Sampai sini aja videonya. Kalau suka teman-teman video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.